50% disebut untuk Budi Ari. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan. Udah gajinya di bawah 5 juta, dipakai judi. Kenapa sih nggak diganti? Namanya udah disebut di dakwaan. Hebat benar negeri ini. Rakyat kecil main judi online ditangkap, diborgol, dijadikan headline. Tapi ketika pejabat yang melindungi, semua tiba-tiba jadi bisu. Hebatnya lagi, yang mestinya bersih-bersih malah sibuk cuci tangan. Beginilah caranya negara menunjukkan kasih sayang, keras ke bawah, lunak ke atas, dan pura-pura lupa siapa yang sebenarnya bagi-bagi jatah dari mesin haram bernama judol. Bagaimana dugaan keterlibatan Budi Ari dalam skandal judi online ini mencuat? Kasus dugaan keterlibatan Budi Ari Setiadi dalam skandal judi online mencuat setelah namanya disebut-sebut dalam surat dakwaan terhadap beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang kini berganti nama menjadi Komdigi. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari disebut menerima 50% dari setoran pengamanan situs judi online yang dilakukan para terdakwa, termasuk Zulkarnain Apriliantoni dan Adi Kismanto. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelep. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa nama Budi Ari masuk dalam dakwaan jaksa? Ya, jaksa tentu nggak tiba-tiba tuh masukin nama orang dalam dakwaan. Seorang jaksa pasti sudah memiliki fakta dalam penyidikan, sehingga dengan fakta itu mereka bisa memasukkan nama Budi Ari ke dalam dakwaan. Dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus, JPU ini menyebut alokasi pembagian dana suap dari pengelola situs judi online. Nah, bagian ini yang menarik nih. Di surat dakwaan jaksa ada pembagian dana suap. Besarannya berbeda-beda. Pertama nih, 50% disebut untuk Budi Ari. 30% untuk Zulkarnain. 20% untuk Adi Kismanto. Tapi sayangnya sampai sekarang nama Budi Ari belum ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini. Ya, karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran material. Lalu bagaimana posisi Budi Ari dalam dakwaan menurut jaksa? Di bulan Oktober 2023 saat menjabat sebagai Menteri Kominfo, Budi Ari diduga meminta Zulkarnain untuk mencari individu-individu yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Dikumpulin semua. Nah, Zulkarnain ini kemudian mengenalkan kepada seseorang yang namanya Adi Kismanto, yang bersama dengan terdakwa lainnya diduga terlibat dalam praktek pengamanan situs judi online. Budi Ari secara tegas membantah tuduhan tersebut. Dia menyatakan tidak pernah menerima bagian dari hasil pengamanan situs judi online dan menganggap tuduhan itu cuma fitnah. Budi Ari juga menekankan kalau dirinya jadi korban pengkhianatan oleh oknum pegawai Komdigi yang menyalahgunakan wewenang. Nah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah, bilang kalau pihaknya akan mencermati tuh dugaan keterlibatan Budi Ari di kasus judi online ini. Hal yang menarik lainnya, meski jaksa menyebut nama Budi Ari dalam dakwaan, tapi salah satu terdakwa, Zulkarnain Apriliantoni, membantah keterlibatan Budi Ari. Wah, jaga nama baik begitu ya. Zulkarnain justru bilang sebaliknya, kalau Budi Ari tidak mengetahui apapun soal pengamanan situs judi online. Oh ya?
Bahkan nih, Zulkarnain tegas bilang kalau dirinya yang bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan. Terus gimana nih sikap Istana menanggapi munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan jaksa? Istana menyatakan kalau pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Lagi-lagi ini kalimat template yang tersimpan rapih yang akan disampaikan untuk situasi seperti ini. Template banget kalimatnya. Sekarang ada babak baru dalam kasus judi online yang melibatkan nama Budi Ari. Ada sebuah rekaman suara beredar luas di media sosial. Nah, suara ini dari seseorang yang diduga adalah Budi Ari, yang kesal dan marah karena di-framing terlibat bisnis judi online. Suara ini juga yang menyebut keterlibatan PDI Perjuangan. Ini bakal seru. Tudingan ini malah jadi panjang nih. PDI Perjuangan sudah pastilah nggak terima. Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan, meminta Budi Ari Setiadi memberikan klarifikasi soal keberadaan partai mitra judi online. Puan meminta Budi Ari tidak berbicara sembarangan. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Tanggapan adanya kader pagi ini yang melapor ke Polda, Mbak? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Nggak cuma sekedar minta klarifikasi, sejumlah kader PDI Perjuangan bahkan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari ke Bareskrim Polri. Kami hari ini dari kader PDI Perjuangan akan membuat laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari, mantan Menteri Kominfo, ya, yang saat ini beliau masih di pemerintahan. Dia menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDI Perjuangan, yang menuduh dengan kejinya. Judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Separah apa sih gambaran judi online di Indonesia? Terbongkarnya sindikat pelindung situs judi online oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam patroli tersebut, polisi menemukan situs judi online bernama Sultan Menang. Situs ini menawarkan berbagai permainan judi seperti olahraga, kemudian ada slot, kasino virtual, dan lainnya. Dari temuan ini, polisi berhasil menangkap 2 orang berinisial A dan B di Medan. Nah, yang diketahui ternyata sebagai bandar atau pengelola situs tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dari hasil pengembangan, polisi mengungkapkan keterlibatan pegawai Komdigi yang diduga menjaga agar situs judi online ini tidak diblokir oleh sistem pemblokiran Komdigi. Gokil kan? Udah kayak kerja mafia mereka ini. Dalam penggeledahan yang dilakukan di sebuah ruko 3 lantai di kawasan Grand Galaxy Bekasi Selatan, ruko ini dijadiin kantor satelit oleh para tersangka. Nah, disinilah nih polisi menemukan fakta kalau para pegawai Komdigi tersebut menyalahgunakan wewenangnya untuk membuka dan menutup akses ke situs judi online dengan imbalan sejumlah cuan. Nah, berapa yang mereka terima? Oknum pegawai Komdigi menerima 8,5 juta rupiah dari setiap situs judi online yang tidak diblokir. Ada berapa yang tidak diblokir? Total ada sekitar 1.000 situs judi online
yang dijaga agar tetap beroperasi. Oke, kita hitung nih. 8,5 juta dikali 1.000. 8,5 miliar. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang. Nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk. Sampai saat ini, polisi sudah menetapkan 26 tersangka dalam kasus ini, termasuk 11 pegawai Komdiji dan beberapa warga sipil. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pemerintah yang seharusnya mereka itu bertugas untuk menjaga, memberantas judi online, namun justru mereka terlibat dalam melindungi operasional situs-situs tersebut. Gimana sih dampak ekonominya? Perputaran judi online sampai Maret 2024, ada transaksi judi online di Indonesia mencapai 600 triliun rupiah. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dengan potensi kerugian ekonomi mencapai 1.000 triliun pada akhir 2025. Lalu pendapatan pemain judi online. 71% mereka yang main judi online itu berpenghasilan kurang dari 5 juta per bulan. Miris kan? Udah gajinya di bawah 5 juta dipakai judi. Profil pemain ini berdasarkan usia. Kita lihat nih, ada usia 10 sampai 16 tahun. Nah, di usia 10 sampai 16 tahun mereka-mereka yang main judi itu depositnya mencapai 2,2 miliar. Nah, di usia 17 sampai 19 tahun depositnya mencapai 47,9 miliar. Sementara usia pemain judi online di usia 31 sampai 40 tahun depositnya mencapai 2,5 triliun rupiah. Komdiji melaporkan sudah memblokir 1,3 juta konten judi dalam 6 bulan terakhir. Judol ini ada korelasinya dengan pinjol. Loh, kok bisa? Ya, karena PPATK mencurigai penggunaan pinjol untuk judi online. Temuan mereka banyak korban judi online membayar utang menggunakan pinjol. Sayangnya, belum ada data seberapa besar pinjol yang digunakan untuk membayar judi online. Belum dikasih menang, hanya cuman tarik ulur gitu, jadinya kayak aku dikasih lebih 100, 200, coba lagi nih gitu lagi. Akhirnya habis juga akhirnya. Tapi jadi penasaran itu, kok bisa beli 300, 400. Besoknya nyoba lebih tinggi lagi deponya. Banyak yang bilang jadi depo semakin besar hasilnya bisa lebih besar gitu. Nggak pernah saya hitungin untuk pengeluarannya karena setiap gajian atau setiap dapat uang entah 300, 400, 500 itu kuat. Dalam seminggu tuh kita nggak bisa pastiin keluarin, paling bisa tuh seminggu itu bisa 500, 600 Kak. Itu udah pasti. Orang judi boleh ditanya semuanya itu udah pasti dia pinjam. Saya jadinya kayak pinjam online Kak. Udah gitu pinjam online tuh nggak tahu itu dia kerja sama judi atau gimana sih, kurang tahu. Selalu berdampingan pasti. Saya juga kena pinjol ya buat judi. Semua kayak rumah tangga, pekerjaan itu benar-benar rusak sih Kak. Karena judi, dengan dampak yang saya rasain, ini real lah maksudnya. Pemain judi itu nggak ada yang untung sebenarnya. Dan bahkan habis. Karena bandar itu udah disetting. Kapan menang, kapan kalah. Yang pasti menang bandar gitu. Jangan sampai kita berhenti judi sudah merasakan kehilangan semuanya, keluarga jauh. Mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Data lain menyebut PPATK bahkan sudah memblokir sekitar 5.000 rekening dari 3,5 juta orang yang diduga menggunakan pinjol untuk bermain judi online. Kalau kata Bang Haji, gara-gara judi, yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Oke, penghasilan habis untuk judi. Ya, karena banyak pekerja informal, buruh, dan pedagang kecil menggunakan penghasilan harian mereka untuk berjudi dengan harapan untung besar. Utang tambah numpuk. Pemain judol ini seringkali meminjam uang dari rentenir ataupun pinjaman online untuk berjudi, yang justru menambah beban ekonomi keluarga. Keterlibatan pegawai Komdiji yang seharusnya memberantas judi online ini memukul telak pemerintah. Kerja-kerja layaknya mafia ini tumbuh subur dan terlindungi karena ada di ring pusaran satu kementerian. Masyarakat disuruh
jauhi judol, tapi mereka malah jadi backing. Jadi pertanyaannya, yang sakit itu rakyat atau sistem?